Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Dwi Sarah dari kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Baiklah, pada video kali ini masih sama dengan video-video sebelumnya, yaitu kita akan membahas materi-materi yang ada pada mata kuliah analisis kompleks. Baiklah, pada materi kali ini dan di video ini kita akan membahas tentang teorema integral Cauchy dan Cauchy-Gorsat. Yang pertama, teorema integral Cauchy. Di sini teorema yang pertama yaitu bila f analitik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C arah positif dan bila Z0-nya suatu titik di dalam C, maka integral di sepanjang C Fz per Z dikurang Z0 dz itu sama dengan 2 PIF Z0. Dan Fz0-nya itu sama dengan 1/2 PI integral di sepanjang C Fz per Z dikurang Z0 dz. Di sini, apabila Z0-nya kita gantikan dengan lambang A, maka di sini kan tadi integral di sepanjang C Fz per Z dikurang Z0. Maka tadi di sini Z0-nya kita gantikan dengan A, maka Z dikurang A dz sama dengan 2 PI FA. Maka FA-nya kita bisa mendapatkan 1/2 PI integral di sepanjang C Fz per Z dikurang A dz. Maka rumus-rumus di atas ini mengatakan bila F itu analitik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C, maka nilai titik di dalam C itu sepenuhnya ditentukan oleh nilai dari F pada C. Sehingga perubahan harga F itu dari titik di dalam C pasti berubahnya nilai F pada C. Apabila suatu fungsi analitik di suatu titik, maka deritatif semua tingkat ada dan analitik di titik tersebut ada. Maka di sini kita anggap F itu analitik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C, maka Z itu sembarang titik dalam C dan misalnya S di C dan menggunakan rumus integral Cauchy maka diperoleh. Nah, di sini kan dimisalkan S itu di C, maka di sini kita bisa mengganti nilai A-nya tadi. Nah, tadi kan Fz sama dengan 1/2 PI integral C Fs per, di sini kita bisa menggantikannya dengan dengan S. Jadi di sini S dikurang Z. Kita lihat di sebelumnya di sini kan di sini kan Z dikurang Z0. Maka kita bisa menggantinya dengan S dikurang Z. Nih, ini merupakan suatu fungsi. Nih, Fz ini kan fungsinya kan. Maka, jika kita deritatif f di Z dapat kita nyatakan sebagai integral. Jika kita nyatakan dalam bentuk integral, jadi f aksen Z itu, ini deritatif pertama ya, maka f aksen Z itu sama dengan 1/2 PI integral di sepanjang C Fs per S dikurang Z pangkat 2 ds. Bagaimana dengan deritatif keduanya? Deritatif keduanya yaitu sama dengan f aksen Z, f double aksen Z, nih ya karena 2 ya, ini f double aksen Z
sama dengan 1 per Pi. Integral di sepanjang C, Fs per S dikurang Z pangkat 3 ds. Jadi itu yang membedakannya kalau deritatif pertamanya itu pangkatnya 2, sedangkan deritatif kedua itu pangkatnya 3. Selanjutnya, teorema berikutnya itu apabila F itu analitik di suatu titik, maka deritatif dari semua tingkat juga analitik di titik tersebut. Maka nih, jika F-nya itu analitik, maka deritatif dari semua tingkat, mau deritatif pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu juga analitik di titik tersebut. Maka di sini dari rumus 2 dan 3 ini, kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan rumus integral bagi deritatif dari berbagai tingkat. Jadi, ini rumus umumnya. Ini rumus umum yang bisa kita dapatkan dari induksi matematik dari rumus yang kedua dan ketiga yang tadi. Maka kita dapatkan F pangkat N Z itu sama dengan N faktorial per 2Pi faktorial integral di sepanjang C Fs per S dikurang Z pangkat N ditambah 1 ds, di mana N-nya ini ini N-nya, maaf. Ini N-nya itu 1, 2, dan seterusnya. Rumus ini berlaku untuk N sama dengan 1, dan apabila dianggap rumus berlaku untuk sembarangan bilangan positif N sama dengan K, maka rumus berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Apabila F0Z0 dapat ditulis dengan Z0, dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Maka kita bisa menuliskan rumus 4 ini dengan persamaan sebagai berikut. F pangkat NZ0 itu sama dengan N faktorial per 2Pi faktorial Z, di mana N-nya itu sama dengan dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan menjadi rumus integral Cauchy bila N-nya sama dengan 0, maka rumus yang keempat itu dengan notasinya, maka nih, ini maksudnya kan kalau di rumus 4 ini notasinya dari 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan rumus yang untuk rumus 5 ini, N-nya itu dari 0, 0, 1, 2, 3. Maka rumusnya itu kita bisa menggunakan yang ini, yang FNZ0 ini. Tetapi jika N-nya itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya, itu kita pakai FNZ. F pangkat NZ. Selanjutnya, untuk lebih memahami dari materi yang sudah disampaikan, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini, hitunglah integral dari I sampai 1 dz per z di sepanjang 1/4 lingkaran yang ditentukan oleh z sama dengan E pangkat IT, di mana di sini intervalnya dari Pi min Pi per 2 kecil sama dengan T kecil sama dengan 0. Maka kita dapat selesaikan di sini. Yang sudah kita ketahui tadi, integral I sampai 1 dz per z itu sepanjang 1/4 lingkaran yang ditentukan oleh Z sama dengan E pangkat IT dengan interval min Pi per 2 kecil sama dengan T kecil sama dengan 0. Maka, sini integral tersebut tidak analitik pada Z0. Kan yang pertama itu kita harus mencari apakah dia analitik atau enggak. Karena di sini dia tidak analitik dengan
Z sama dengan 0, maka di sini kita bisa membuat integral dari I sampai 1 dz per Z itu kan sama dengan log Z, di mana di sini dari dari I sampai 1. Maka di sini kan log 1 dikurang log min I. Maka kita bisa mendapatkan PI per 2. Ini ya hasilnya. PI per 2. Karena yang penyelesaian sebelumnya itu kita menggunakan apakah di analitik atau tidak, itu kan dengan tadi kita memberitahu Z-nya itu tidak analitik pada Z sama dengan 0. Jika kita menghitungnya secara langsung, maka kita dapatkan di sini. Integral dari min I sampai I ditambah 1, 2 Z dz itu kan sama dengan Z kuadrat dari I sampai 1 tambah I itu sama dengan di sini kita Z kuadrat. Z-nya itu 1 ditambah I kuadrat dikurang min 1 kuadrat. Itu sama dengan 1 ditambah 2I. Begitu juga dengan integral dari 0 sampai IP sama dengan Z ditambah 1 sama DZ sama dengan Z tambah 1 itu dari 0 sampai IP sama dengan IP dikurang pangkat 1 itu sama dengan min 2E. Selanjutnya, integral dari P sampai I sin Z dz sama dengan integral dari sin kan cos. Jadi min cos Z dari P sampai I itu sama dengan min cos I ditambah cos P itu sama dengan min 1 min cos I. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu teorema Cauchy-Gorsat. Dua fungsi dianggap bernilai real x, y dan y x, y secara bersama dengan deritatif parsial tingkat 1 kontinu di seluruh region tertutup R yang memuat titik-titik dalam dan pada kontur tertutup sederhana C. Suatu kontur itu berorientasi positif bila titik-titik dalam dari R selalu berada di sebelah kiri C. Sesuai teorema Green untuk integral garis. Nah, ini teorema yang pertama. Ya. Itu integralnya itu integral di sepanjang C P dx ditambah Q dy. Ini berarti P ya tadi ya. Sama dengan integral R Qx dikurang PY dx dy. Jadi kita integralkan terhadap dx dan dy. Fungsi Z itu yang kita ketahui kan, ini kan udah umum kali kan. Ini bilangan kompleks U x, y ditambah IV x, y yang analitik di seluruh region R atau wilayah R di bidang Z dan anggap F aksen Z-nya itu kontinu. Maka fungsi untuk U dan V itu bersama deritatif parsial tingkat 1 kontinu di R. Maka nih, integral di sepanjang C, U dx kurang V dy itu sama dengan min integral di sepanjang R. Karena kan daerahnya di R, Vx ditambah Uy dx dy. Selanjutnya, integral di sepanjang C, V dx ditambah U dy. Itu sama dengan integral pada wilayah R itu U x dikurang Vy dx dy.
mengacu kepada persamaan Cauchy-Riemann, integral di kedua double integral tersebut adalah 0 di seluruh R, dan berdasarkan persamaan integral garis, maka dua integral pada ruas kiri masing-masing mewakili bagian real dan bagian imajiner dari harga integral atau dari Z di sepanjang C. Maka dari itu kita dapat menuliskan integral di sepanjang C U dx dikurang V dy itu ditambah I integral V dx ditambah U dy sama dengan 0 ditambah 0I. Atau, nih yang lebih simpelnya rumusnya. Integral di sepanjang C itu Fz dz itu sama dengan 0. Teorema CG dalam daerah terhubung. Ini teorema Cauchy-Gorsuch dalam daerah terhubung tunggal atau ganda. Dalam terhubung tunggal atau simple connected domain, D adalah domain sedemikian hingga tiap kontur tertutup itu sederhana. Di dalamnya hanyalah terdiri atas titik-titik dari D, sedangkan daerah yang tidak terhubung tunggal disebut terhubung ganda atau multiply connected domain. Daerah interior dari suatu kontur tertutup, misalnya adalah domain terhubung tunggal, sedangkan daerah eksteriornya adalah domain terhubung ganda. Dan daerah di antara kedua lingkaran konsentris, misalnya adalah domain terhubung ganda. Sini selanjutnya itu teorema Cauchy-Gorsuch. Bila F analitik di seluruh domain terhubung tunggal D, maka untuk tiap kontur tertutup sederhana C di D yaitu integral Z dz dikali C sama dengan 0. Nah, di sini ini merupakan teorema yang tadi itu bisa kita gambarkan seperti ini. Nih, kita perhatikan gambar di sini bahwa lintasan L1 memuat sejumlah berhingga segmen garis yang menghubungkan kontur luar C ke kontur dalam C1. Ya, kontur luar C ke kontur dalam C1. Sedangkan lintasan 2 menghubungkan kontur C1 ke C2. Nih, kan dari sini kan, C1 ke C2. Selanjutnya, dan seterusnya. N tambah 1, Ln tambah 1 menghubungkan ke kontur Cn ke C, dan seterusnya. Setelah kita mempelajari materi tentang teorema Cauchy-Gorsuch itu, untuk lebih mengerti kita langsung saja ke contoh ya. Di sini contohnya, hitunglah integral dari integral di sepanjang C dz per Z dikurang 2 pangkat 2 Z pangkat 3 untuk C-nya, di mana nilai mutlak Z dikurang 3 itu sama dengan 2. Dengan orientasi positif. Maka di sini kita selesaikan. Yang kita ketahui tadi integralnya, C-nya, dan harus berorientasi positif. Maka persamaan tersebut diperoleh bahwa singularitas integral itu hanya pada Z sama dengan 2. Maka Fz-nya sama dengan 1 per Z pangkat 3. Untuk Z0 sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 1. Maka kita dapat menyelesaikannya. Sini dz-nya tadi kita ketahui yaitu 1 per Z pangkat 3 per Z kurang 2 pangkat 2 Z pangkat 3. Maka 2 pi F aksen pangkat 2 yaitu sama dengan
maaf, 2 pi F aksen 2. Karena kan Z-nya itu, Z0-nya 2 tadi kan. Maka itu sama dengan min 3 pi per 8. Sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.